Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pembelajaran hari ini, monggo dibuka buku pintar halaman 30 dan saya di sini akan membuka flipchart halaman 22. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, apakah sama dengan yang ada di buku pintar Bapak Ibu panjenengan? Sama Pak. Sami nggih. Boleh gua tutup awan ya. Oke. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai melakukan tindak kekerasan secara fisik, psikis, atau sosial terhadap anaknya, Yang selanjutnya, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan tindak kekerasan. Jadi jika anak malas belajar, itu Bapak Ibu jangan sampai untuk memukul atau mengejat atau memarahi atau membentak anak sehingga mental anak itu menjadi kurang atau ragu, tidak berani, malih minder, malih tidak percaya diri. Don itu melemah. Kayak tidak percaya diri gitu Pak. Selanjutnya, Bapak Isa bisa nanti lihat di Google. Yang selanjutnya, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan ke anaknya, mohon berhati-hati. Jadi yang melakukan tindak kekerasan secara fisik, psikis, sosial itu bisa dimanapun dan kapanpun. Pokoknya tetap waspada dan berhati-hati. Misalnya di sekolah, jadi harus melihat siapa yang membuli itu kan masuk ke psikis anak Jadi anak itu jadi melemah. Membuli seperti misalnya dikucilkan di lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Di sini peran Bapak Ibu Pak sekalian dalam mencegah melakukan tindak kekerasan, perlakuan salah untuk melindungi anak. Jadi misalnya anaknya Ibu Bapak sekalian seperti main pisau itu kan tajam, pisau itu tajam, jadi diarahkan pisau itu jangan untuk buat mainan. Gunting itu tidak harus buat mainan, Efeknya itu bisa apa? Melukai diri sendiri. Nah itu pasti dipaham, Selanjutnya, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT RW atau polisi setempat. Yang dimaksud di sini itu tindakan kekerasan seksual. Semisal Bapak Ibu panjenengan punya putri yang dilecehkan, dipegang misalnya pentile, mohon maaf pentile dicium sama orang yang tidak dikenal atau dipegang alat kelaminnya, itu mohon ditanyakan ke Bapak Ibu panjenengan dan bisa melaporkan ke pihak RT atau polisi atau RW setempat. Paham selanjutnya, menghubungi lembaga layanan setempat seperti TEPSA. TEPSA itu seperti dinas sosial. TEPSA itu bisa menghubungi pihak lembaga yang terkait yang ada di kabupaten, bisa langsung menghubunginya. Ada P2, TP2A, ada PPA atau hotline polisi. Nah, ini ada nomornya polisi. Jadi polisi, kantor polisi pihak yang terdekat seperti polsek. Pasti di sini ada polsek sampun. KPAI dan pengaduan KPPA dan PA. Mungkin kesimpulan pembelajarannya itu, mohon Ibu Bapak panjenengan saya pesan untuk diterapkan materi-materi yang telah saya sampaikan di dalam lingkungan
Wah. di dalam lingkungan keluarga. Terus mengerjakan dan melakukan pembelajaran kepada anak-anak maupun misalnya bapak kan sebagai tulang punggung keluarga selalu mengingatkan istrinya tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya, dan bapak pun juga tidak boleh melakukan tindak kekerasan ke anaknya dan istrinya. Nah seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah jika saya dan Bapak Ibu Panjenengan diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk bertemu kembali, kita akan membahas materi untuk kedepannya, yaitu penelantaran dan eksploitasi anak. Nanti kita akan belajar bersama dan dimohon untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang bolos. Kalau bolos ingat nanti bantuannya akan ditangguhkan. Nah seperti itu. Mungkin sekiranya itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Isa telah menyediakan rumah untuk kita semua mengadakan pertemuan P2K2 ini. Terima kasih Bapak Isa dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di pertemuan P2K2 kali ini. Sekiranya saya mohon maaf jika ada salah kata yang dirasakan sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan karena saya juga hanya manusia biasa Pak. Mungkin sekiranya itu saja, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.